Saya akan menjelaskan sedikit saja. Ini jam banyak banyak pas muat. Karena kan nggak lama ya untuk cerita tentang Santo Peregrinus. Kalau mungkin bapak ibu atau bruder dulu mungkin pernah dalam tanda kutip nakal lah gitu ya. Nakal, pernah pukul orang lah gitu ya kan, pernah buat kekacauan, mungkin kekacauan di mana saja gitu. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu kepribadian dari Santo Peregrinus. Dia awalnya seorang yang nakal. Nakalnya dari mana? Nakalnya yang pertama itu dia menentang gereja ketika dia berumur 18 tahun di kota Forli tempat kelahirannya. Dia menentang gereja. Kemudian yang kedua, dia memukul salah satu prior jenderal OSM waktu itu yang ditugaskan oleh kepausan untuk mendamaikan pertikaian di Forli. Pada waktu itu ada pertikaian antara gereja dengan pemerintah. Jadi dia diutus untuk mendamaikan persoalan itu. Namun yang terjadi adalah pertentangan. Gereja tetap mau mendamaikan antara gereja dengan negara, namun dari masyarakat ini tidak menerima. Karena begitu banyak persoalan yang mereka alami pada saat itu, sehingga pengaruh dari gereja mereka tidak terima. Lalu kemudian Santo yang mencoba untuk mendamaikan itu dari OSM ialah Santo Filipus Benizi. Itu namanya Santo Filipus Benizi. Lalu dia mencoba untuk mendamaikan itu di kota Forli. Lalu berhadapanlah dengan sang pemuda nakal ini, Santo Peregrinus. Dan diceritakan dalam legenda, kami sebutnya legenda de origine atau legenda asli Ordo Hamba-Hamba Maria. Dia menjadi salah satu pelaku yang memukul Santo Filipus. Yang memukul. Jadi itu makanya saya sebut tadi Santo Peregrinus ini adalah salah satu orang yang paling nakal. Dalam kita panggil aja lah yang sangat pandai gitu. Nakal pada zamannya ya kita tahu juga. Nakal pada zaman sekarang berbeda dengan nakal pada zaman dulu. Ya kan? Nakal pada zaman dulu itu berkaitan dengan pertentangan antara gereja dengan dunia. Kalau sekarang kan mungkin ya antara dunia gitu kan yang kita pahami sekarang. Lalu kemudian pada saat itu dia adalah salah satu pelakunya. Pelaku dan pelopor menentang gereja. Dia memukul Santo Filipus, memukul sampai hampir pingsan. Lalu kemudian Santo Filipus, seorang kudus dari Ordo Hamba-Hamba Maria, tidak mau langsung merespon gitu. Merespon memukul balik gitu, enggak. Tetapi dia hanya menerimanya lalu berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoanya Santo Filipus itu unik. Berdoa tidak langsung di depan dia, tetapi membalikkan muka ke belakang dari Santo Peregrinus lalu berdoa. Nah, diketahui dia sedang berdoa, dia mengatupkan tangannya. Mengatupkan tangan, kalau dari belakang kan masih bisa lihat kan? Kalau misalnya begini atupkan ke sini, kan masih bisa lihat dari belakang. Nah, dari situ Santo Peregrinus melihat, oh dia tidak mau memukul, tetapi tangannya dikatupkan kayak gini, artinya dia berdoa. Mohon kesabaran dan kekuatan dari Tuhan untuk tidak membalas. Dan terjadi pada waktu itu memang tidak membalas. Santo Filipus menerima dengan lapang hati dan kemudian dia kembali ke Siena, tempat dia diutus. Lalu kemudian ketika Santo Peregrinus melihat kejadian itu, dia memukul orang dan pada saat itu pertama kali katanya dalam legenda de origine, dia memukul orang tanpa ada balasan. Dia memukul tetapi tidak ada balasan dari Santo Filipus. Nah, kita bisa tahu kan kalau misalnya dalam legenda dikatakan itu pertama kalinya, artinya sebelumnya dia pernah memukul orang juga. Makanya dikatakan Santo Peregrinus adalah pribadi yang sangat nakal waktu itu. Sangat nakal artinya dia main fisik. Fisik itu pokoknya kalau misalnya kuat berarti dia menang. Kayak hukum rimba lah istilahnya gitu. Siapa yang paling kuat dia yang menang. Yang kalah, yang lemah itu berarti yang kalah. Dan pada saat itu pribadi Santo Peregrinus seperti itu, seperti singa liar istilahnya. Singa liar. Apapun yang dia ketemu, yang dia temui dalam hidupnya yang tidak yang bertentangan dengan logikanya, dia lawan dengan fisik. Siapapun itu, bahkan dari pemimpin gereja dia lawan. Dan salah satunya adalah Santo Filipus. Dia lawan Santo Filipus. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, dia melihat Santo Filipus hanya berbalik dan berdoa. Lalu kemudian beberapa bulan setelah itu, dia memutuskan untuk masuk biara. Masuk biara. Tempat kejadian pemukulan itu di Forli.
Lalu kemudian biara OSM pada waktu itu adalah di Siena. Saya nggak tahu jaraknya, tetapi antara Forlì dan Siena dua tempat yang berbeda. Lalu kemudian setelah peristiwa itu dia memutuskan untuk masuk biara. Nah kemudian ketika dia ingin masuk biara, sebelum dia masuk biara, ada juga dalam legenda original diceritakan dia mendapatkan penglihatan atau penampakan dari Bunda Maria. Ketika dia menyaksikan peristiwa dia memukul Filipus nggak balas. Lalu kemudian dia bertobat dari situ. Lalu ketika dia bertobat, Santa Maria nampak dalam mimpinya dan mengatakan bahwa silakan engkau mengikuti orang-orang yang memakai jubah hitam yang berada di Siena. Pada saat itu dia belum tahu siapakah orang-orang itu dan siapakah pribadi-pribadi itu. Lalu kemudian dia memutuskan setelah mendapatkan pendapakan itu, dia memutuskan untuk ke Siena dan untuk masuk biara. Lalu yang paling seru ialah ketika dia mau masuk biara, yang pertama kali menyambutnya di biara adalah siapa? Santo Filipus. Santo Filipus. Dia orang yang pertama menyambut dan menerimanya. Dia menerimanya. Pak, kita bayangkan aja gitu loh. Kalau misalnya orang yang sudah puluh kita di jalan, lalu tiba-tiba dia datang ke rumah kita. Wah, gitu pasti dendam, itu ngeri gitu. Oh, dia kemarin pukul saya, tunggu kau. Masih akan masuk sini. Sampai sini baru habo pasti. Itu pasti dia habo gitu. Tetapi pada saat itu Santo Filipus menerima kayak apa ya kita sebut ya? Mungkin kalau kita sebut sekarang itu yang benar-benar jadi orang kudus. Tetapi untuk pemikiran kita mungkin agak sulit diterima. Wih, orang yang pukul kita di luar beramai-ramai lalu tiba-tiba dia datang sendiri di sini. Oh, saya kan bisa panggil teman-teman saya juga kan, ini rumah saya gitu. Rumah saya bisa panggil teman-teman saya, habuk juga dia. Masuk ke dalam kamar, pukul terserah. Bebas lah setelah itu. Tetapi pada saat itu Santo Filipus menerima dia dengan lapang dada dan menyambutnya sebagai seorang saudara dalam ordo hamba-hamba Maria. Dan ketika dia masuk dalam biara, hal yang paling dia tekuni adalah bermati raga, doa dan berdevosi. Dan bermati raganya itu juga berbagai macam hal, terutama untuk kayak menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa diri, ketika dia berdoa, dia lelah berdoa, dia lelah berlutut, dia akan seakan-akan tidak juga membaringkan dirinya di kasur atau di tempat yang nyaman, tapi dia membaringkan dirinya di atas tanah. Nah, peristiwa itu terjadi berulang-ulang kali. Dia tidak mencari tempat yang nyaman untuk membaringkan dirinya, tetapi di tempat-tempat yang kotor, yang tidak enak dilihat, dia berbaring di situ. Dan dari situ, karena hal itu terjadi berulang-ulang, muncullah penyakit yang dideritanya, ialah penyakit varises. Disebutnya penyakit varises. Dan penyakit varises itulah yang pertama kali membuat kaki kanannya itu terkena kanker. Kaki kanan, dalam legenda kakinya yang terkena kanker kaki kanan. Tetapi kalau kita melihat patung, biasanya ada kaki kiri dan kanan, ya kan? Kalau ini kaki kiri karena memang dibuat setelah ini dibuat sebelum kami pindah ke Jakarta. Jadi ketika kami lihat patungnya kami juga merasa heran, kok ini ya kaki kiri, ternyata dalam legenda dituliskan itu kaki kanan. Tetapi bagi kami itu tidak menjadi persoalan, itu kan hanya sebagai patung untuk kita beriman kepada Kristus sendiri. Lalu kemudian mungkin peristiwa yang paling besar ialah ketika dia menderita kanker pada kaki kanannya, dan pada saat itu kaki kanker dikatakan bahwa kakinya berbau busuk dan satu biara para fraternya itu tidak kayak tidak mau menerima atau menjauhi dia lah gitu. Menjauhi karena kan bau kan siapapun lah pasti, misalnya kalau mencium bau, apalagi kan baunya bau dari daging manusia, pasti orang itu menjauh. Apalagi para konfraternya kan tinggal satu rumah gitu kan, tinggal satu rumah pasti mereka menjauh. Lalu kemudian ketika diputuskan oleh dokter karena penyakitnya udah berkepanjangan, diputuskan untuk diamputasi. Pada esok harinya, misalnya hari ini diputuskan untuk besoknya diamputasi. Lalu kemudian malam ini dia menghadap ke patung Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya bukan patung sih, gambar di ruang kapiter. Ruang kapiter itu bukan kapel atau bukan gereja. Ruang kapiter itu adalah ruang pertemuan.
Ruang pertemuan itu kecil, bentuknya kecil. Lalu dia menghadap ke sana, dan di sana itu ada tempat kayak dulu Bruder yang untuk berlutut itu untuk berdoa. Yang sekarang kalau kita lihat dulu seperti Paus Fransiskus itu berdoa, jadi tempat itu dia berlutut di situ. Lalu kemudian pada saat itu dia pergi ke ruang kapitel itu dengan tergopoh-gopoh gitu, karena kan kakinya sakit kemudian berbau busuk. Lalu kemudian dia berdoa. Nah pada saat berdoa aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa. Pada saat berdoa nggak terjadi apa-apa. Lalu kemudian ketika dia sudah selesai berdoa, udah ngantuk, dan diceritakan dalam legenda de origine, antara ngantuk dan sadar, dia melihat kalau Tuhan Yesus turun dari gambar dari lukisan itu. Tuhan Yesus turun sehingga tangannya seperti ini. Satunya masih terpaku di salib, tetapi satunya turun dan menjamah kakinya yang kanker. Dan dia tidak sadar, sama sekali tidak sadar. Itu dari antara sadar dan tidak, antara sadar dan tidur lah gitu. Patung Tuhan Yesus, dari gambarnya itu Tuhan Yesus turun dan menjamah kakinya, dan sama sekali dia tidak sadar. Lalu kemudian pada esok harinya, dokter yang akan mengamputasi datang ke biara dan ingin melakukan tugasnya untuk mengamputasi kaki yang terkena kanker. Lalu sampai di sana dia periksa dan dia kaget karena kakinya sudah tidak berbau, sudah sembuh, tidak ada bekas luka sama sekali, kosong sama sekali. Dan pada saat itu kakinya benar-benar sembuh total, kankernya benar-benar hilang. Dan peristiwa itu tersebar di seluruh kota Forli sampai sekarang. Dan ia juga disebut sebagai pelindung kota Forli mulai pada saat itu. Terutama ketika pada tahun 1942 oleh Paus Pius ke-12 ditetapkan sebagai pelindung kota Forli karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan pada saat itu. Mungkin itu gambaran umum dari Santo Peregrinus, seorang yang nakal tetapi kemudian bertobat dan benar-benar mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Begitu saja.